Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa kimia, pelajaran kimia kelas 10. Oke. Untuk selanjutnya, di sini pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, sudah paham ya golongan 1 yang mana, golongan 2 yang mana, dan seterusnya. Ibu kemarin juga sudah memberikan jembatan keledai untuk menghafalkan golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7, dan golongan 8. Oke, semoga anak-anak masih ingat ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada tabel periodik unsur juga, tetapi di sini terdapat warna berbeda. Yang merah itu metals atau logam. Lalu yang kuning ini ada metaloid, yaitu dia semi logam dan non logam. Lalu yang biru ini ada non-metal, berarti dia non-logam. Itu udah paham ya? Nah, di sini warna merah dari golongan 1 sampai golongan 3, golongan utama. Lalu golongan B atau golongan transisi, dia juga bersifat logam, begitu. Lalu pada metaloid ini, antara logam dan non-logam ya letaknya. Lalu kalau non-logam dia terdapat pada golongan 4 sampai 8 serta ada satu unsur yang dia terdapat pada golongan 1 1A ya, atau golongan utama, yaitu hidrogen. Baik, semoga anak-anak masih ingat juga kemarin yang udah dipelajarin tentang logam dan non-logam. Sebelum masuk ke materi, ini ada pendahuluan terlebih dahulu. Di sini disajikan gambar ada sabun, ada obat, terus ada gambar mirip juga ya ini. Oke, nah dari situ di setiap kemasan pasti ada komposisinya. Nah, di komposisinya tersebut pasti terdapat senyawa kimia. Gitu. Nah, dari situ kita belajar untuk tata nama senyawa kimia agar bisa membaca komposisinya. Begitu. Nah, di sini ada sabun. Sabun itu mengandung basa ya. Nah, kita nanti juga akan belajar mengenai tata nama senyawa basa dan belajar mengenai tata nama asam juga. Nah, cuka ini termasuk senyawa asam ya. Oke, intinya kita hari ini akan belajar menamai senyawa atau memberikan nama senyawa. Begitu. Lanjut dulu. Tata nama senyawa kimia. Pengertiannya yaitu suatu aturan atau suatu sistem penamaan senyawa menurut IUPAC. Nah, IUPAC ini adalah International United for Pure and Applied Chemistry. Nah, di sini IUPAC sudah menentukan aturan penamaan tata nama senyawa kimia. IUPAC ini adalah organisasi internasional kimia ya. Nah, pada tata nama senyawa kimia dibagi menjadi dua, yaitu tata nama senyawa organik dan tata nama senyawa anorganik. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa anorganik untuk kelas 10. Lalu, kenapa kok organik nggak dipelajarin, Bu? Kalau tata nama senyawa organik, dia akan dipelajari pada kelas 11 dan 12 ya. Jadi kita kelas 10 hanya fokus pada tata nama senyawa anorganik. Nah, pada senyawa anorganik, dia masih bercabang ya. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tata nama senyawa kovalen biner, tata nama senyawa ion, tata nama senyawa poliatomik, dan yang terakhir ada tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Oke, hari ini kita akan belajar satu subbab saja, yaitu tata nama senyawa anorganik, tepatnya pada tata nama senyawa kovalen biner.
Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke kovalen biner. Yang pertama, tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari dua jenis atom. Biner itu berarti dua ya anak-anak. Jadi dua, apa yang dua? Yang dua itu ya, jenis atomnya. Lalu jika ada kata-kata kovalen, senyawa kovalen biner, yaitu senyawa yang terbentuk adanya atom non-logam dengan non-logam. Nah, tadi jika biner itu dua atom, kalau senyawa kovalen biner itu dua atom, yaitu non-logam dengan non-logam, gitu ya. Diingat-ingat ini, sudah ada kotaknya juga, berarti kovalen itu non-logam dengan non-logam. Nah, non-logam itu pada golongan berapa aja sih? Nah, non-logam ini berada pada golongan 4A sampai 8A dan satu unsur hidrogen di golongan pertama ya, di golongan 1A atau golongan utama. Baik, kita langsung lanjut saja pada penamaan senyawa kovalen biner. Nah, di sini ada aturan penamaannya. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah atom non-logam 1, lalu kita menyebutkan nama non-logam 1, lanjut kita menentukan jumlah atom non-logam 2, lalu kita menentukan nama non-logam 2 disertai ida, begitu ya. Oke. Baik, lanjut. Kita tadi sudah aturan penamaan, sudah tahu ya, jumlah atom 1, nama logam 1, jumlah atom non-logam 2, nama non-logam 2, dan ditambah ida. Nah, jumlah atom ini kita menggunakan angka Yunani. Yang pertama, jika dia atomnya 1, kita namai mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Oke. Harap dihafalkan juga ya ini jumlah atom atau angka Yunaninya. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada urutan penulisan tata nama senyawa kimia. Nah, penulisan dilakukan berdasarkan urutan ini ya, teman-teman dan anak-anak. Nah, di sini sudah ada urutannya. Jadi, kita lihat nomor 1 ya. Nah, ini kan ada NO2, N sebelah kiri dan O sebelah kanan. Nah, di sini sudah benar urutannya dari kiri ke kanan. Tidak boleh U dulu baru N ya, anak-anak. Tidak boleh harus dari kiri dulu ke kanan. Nah, urutannya apa saja? Urutannya yang pertama boron, silikon, karbon, antimon, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, telurium, selenium, belerang atau sulfur, iodin, bromin, klorin, oksigen, dan fluorin. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Yang pertama ada NO2. Nah, kita lihat nih aturan penamaannya. Jumlah atom non-logam 1. Atom 1 itu adalah N. Dia jumlahnya 1 aja ya. Nah, semisal dia 1, tidak usah memakai angka Yunani. Langsung saja ke penamaan non-logam 1. Nah, dia nitrogen. Kita tulis nitrogen. Oke, kita tulis nitrogen. Lalu O2. Nah, habis nama non-logam 1, kita tentukan jumlah atom non-logam 2, yaitu oksigen. Oksigennya ada berapa? Ada 2. Kalau 2 itu di, memakai angka Yunani dia. Dan oksigen itu oksigen ditambah ida berarti oksida. Berarti nitrogen dioksida. Begini penamaannya. Nah, begini penamaannya ya. Nitrogen dioksida. Di karena atom 2-nya ini, O-nya ini 2. Lalu lanjut ke nomor 2 yaitu SCl2. S itu sulfur, kita lihat sulfur. Nah, sulfurnya ini ada berapa sih? Ada satu saja ya.
Kalau satu saja tidak perlu dituliskan angka Yunaninya. Langsung menyebutkan nama non-logam satu, yaitu sulfur. Oke, kita tulis sulfur dan Cl2. Cl2 ini berarti menggunakan di, Cl itu klorin, berarti diklorin tambah ida, diklorida gitu ya. Berarti nomor 2 sulfur diklorida. Nah, nomor 3 di sini ada N2O7. Nah, N ini jumlahnya ada berapa? Ada 2. 2 berarti dia. Kita tulis di, N-nya penamaannya yaitu nitrogen, berarti di nitrogen. Lalu O7-nya 7 itu hepta ya. O itu oksigen plus ida, berarti hepta oksida gitu. Nah, seperti ini. Sepertinya sudah benar ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa menghubungi ke Ibu. Sepertinya sudah paham ya anak-anak semua, dan jangan lupa diulang-ulang atau bisa mengerjakan latihan soal yang banyak untuk mengasah pemahaman anak-anak sekalian. Oke, sampai sini dulu. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tata nama senyawa ionik. Oke, jangan lupa ditulis di buku tulis. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.